Pemirsa, sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1441 Hijriah akan digelar Kementerian Agama sore ini. Sidang isbat juga akan menetapkan hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Kepada keluarga, sahabat. Selain Menteri Agama yang akan hadir dalam sidang isbat kali ini, antara lain Majelis Ulama Indonesia dan Dirjen Bimas Islam. Sidang dibagi 3 sesi, di mana yang pertama saat ini sedang berlangsung adalah pemaparan posisi hilal. Dan usai sholat maghrib akan dilanjutkan penyampaian laporan data hisab dan hasil pengamatan hilal di 84 titik di seluruh Indonesia yang dilanjutkan pengumuman oleh Menteri Agama. Yang berputar satu hari satu malam, ada siang, ada malam. Untuk mengetahui penetapan Hari Raya Idul Adha atau awal Zulhijjah 1441 Hijriah, sudah ada rekan kami Bunga Ayu di Kementerian Agama Jakarta. Ya Bunga, kapan rencananya penetapan Idul Adha ditetapkan? Ya, baik Anissa dan juga April, untuk penetapan Idul Adha tepatnya di Gedung Kementerian Agama Ahmad Tamrin Jakarta Pusat. Ini rencananya akan diumumkan pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat dengan telekonferensi, yaitu melalui media sosial Kemenak. Dan pada saat ini pun berlangsung sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga saat ini adalah untuk pemaparan posisi hilal awal Zulhijjah 1441 Hijriah oleh anggota Valikaya Kemenak Cecep Nurwendaya. Yang kemudian sidang nanti baru digelar setelah ba'da maghrib sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat secara tertutup. Dan pastinya sidang tertutup ini melibatkan Menteri Agama, kemudian diikuti oleh pimpinan sidang, Menteri Agama sebagai pimpinan sidang, kemudian DPR, MUI, Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dan selanjutnya sekitar pukul 19.05 ini akan disampaikan melalui telekonferensi, melalui media sosial. Dan sebelumnya pantau hilal ini sudah dilakukan sekitar 81 titik di seluruh Indonesia. Anissa, April. Baik, terima kasih Bunga Ayu melaporkan langsung dari Kementerian Agama Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Partai Gerindra resmi mengusung keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada serentak 2020. Sarah akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Partai Gerindra dan PDI Perjuangan resmi mengusung Muhammad Ali, Sekretaris Daerah Tangerang Selatan, dan Rahayu Saraswati, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dalam pemilihan wali kota Tangerang Selatan di Pilkada serentak 2020. Rekomendasi untuk Muhammad Ali dan Saras disampaikan langsung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam. Prabowo mengatakan dukungan ini menjadi simbol kebersamaan Gerindra dan PDI Perjuangan dalam memilih kader terbaik untuk bisa mengabdi di daerah. Menerima rekomendasi dari Partai Gerindra untuk mendukung pasangan calon wali kota Tangerang Selatan dengan wakil wali kota Tangerang Selatan. Calon adalah suatu pasangan dari saudara Dr. Andes Haji Muhammad, MSI, dengan saudari Saraswati Joyo Hadikusumo. Ya. Dari Partai Gerindra, Pak Muhammad, dari usungan PDI Perjuangan. Ini saya kira adalah suatu simbol kebersamaan di mana kita memilih kader-kader terbaik untuk mengabdi berbakti kepada rakyat.
Sementara itu, Putri Hashim Joyo Hadikusumo Rahayu Saraswati yang resmi diusung Gerindra dan PDI Perjuangan sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan ini tidak mempermasalahkan anggapan yang menyebut dirinya mendapatkan hak istimewa untuk maju di pemilihan wali kota. Anggapan seperti itu pasti ada, tetapi tentunya saya maju karena dukungan dari struktur dan juga dari masyarakat, yang itu pun juga disambut baik oleh Pak Prabowo. Apapun anggapan dari masyarakat, saya pasti akan maju dengan 100% komitmen untuk membangun Tangsel bersama dengan Pak Muhammad. Dan hanya bisa dibuktikan nanti kalau memang masyarakat memberikan kepercayaan, amanah kepada kami berdua untuk bisa mengembangkan, dan hanya bisa kami buktikan nanti dengan program-program yang akan kami ajukan. Penetapan Muhammad Ali dan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dilakukan setelah digelar survei di wilayah Tangerang Selatan. Karena menurut Gerindra, Tangerang Selatan adalah salah satu wilayah yang menjadi perhatian. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah tersingkir dari bursa calon wali kota Solo, Ahmad Purnomo rencananya akan dilibatkan PDI Perjuangan dalam tim pemenangan Gibran Teguh di Pilkada 2020. Wakil wali kota Surakarta itu kini muncul dalam tampilan baru setelah disingkirkan Gibran dalam bursa calon wali kota PDI Perjuangan. Inilah penampilan Ahmad Purnomo, wakil wali kota Surakarta yang gagal maju di Pilkada Surakarta 2020 setelah PDI Perjuangan memutuskan untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Ahmad Purnomo mencukur habis kumis dan jenggotnya setelah rekomendasi PDI Perjuangan untuk Pilkada Surakarta 2020 memilih Gibran dan Teguh. Saya itu syukuran karena rekomendasi sudah turun, jenggot saya, kumis saya cukur, saya kembali seperti dulu. Penepis kecewa juga nggak, Pak? Ya terserah. Semangat baru ya Pak. Iya. Walau tersingkir dari bursa calon wali kota, Ahmad Purnomo rencananya akan dilibatkan dalam tim pemenangan Gibran Teguh oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Surakarta. Meski menelan kekecewaan, Purnomo mengaku siap membantu jika diminta. Namun saat ini dirinya akan fokus menyelesaikan masa jabatan dan berencana kembali ke dunia bisnis. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa mendapatkan penantang di Pilkada Surakarta akhir tahun nanti. Mereka adalah pasangan Bagio Wahyono, FX Suparjo yang berprofesi sebagai tukang jahit dan seorang ketua RW. Di tengah hiruk-pikuk dan sorotan Gibran Teguh yang diprediksi akan melawan kota kosong di Pilkada Surakarta, kini muncul penantang buat mereka di jalur independen. Mereka yakni pasangan Bagio Wahyono, FX Suparjo. Namun siapa sangka jika penantang anak presiden dan politisi mapan ini hanyalah tukang jahit dan seorang ketua RW. Penantang Gibran diusung sebuah yayasan yang bernama Tikus Piti, sebuah organisasi yang mengklaim mempunyai anggota ratusan ribu di seluruh dunia dan puluhan ribu di kota Solo. Meski dipandang sebelah mata, namun pasangan Bagio Suparjo atau Bajo yakin mendapatkan banyak dukungan dari warga Surakarta. Tapi ya wajar lah, kita tuh wong cilik ya. Kalau misalkan kita dipandang sebelah mata, itu yang wajar-wajar saja. Tapi yang namanya kita itu artinya bukan siapa-siapa. Jadi kita dan Pak Pacil berjuang terus dengan relawan kita, terus berjuang dan berjuang terus. Jadi saya harapkan juga masyarakat Solo, saya minta doanya. Pasangan Bajo saat ini sedang mengumpulkan kekurangan jumlah dukungan untuk memenuhi syarat 35.870 dukungan dari warga Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tatar Hamanta, iNews melaporkan. Sinyal dukungan PDI Perjuangan yang akan mengusung Bobi Nasution di Pilkada Medan, Sumatera Utara semakin menguat. Menurut Jarod Saiful Hidayat, kesempatan dari kalangan muda untuk memimpin daerah saat ini diperlukan. Ekonomi rakyat kita kembangkan. Kota Blitar itu hampir sama-sama siapa, Pak? Di hadapan para kadernya, Ketua DPP yang sekaligus pelaksana tugas DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Jarod Saiful Hidayat mencontohkan sikap partainya yang memilih mengusung dari kalangan muda. Salah satunya mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Surakarta.
Hal ini semakin menguatkan sinyal DPP PDI Perjuangan yang akan mengusung Bobi Nasution dalam Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara. Menurutnya, anak muda juga memiliki kesempatan untuk memimpin suatu daerah tanpa memikirkan latar belakang keluarga. Dua, betul, ya. Karena di situ ada anak dan menantunya. Dan pemirsa, saya sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker, dan cuci tangan menggunakan sabun. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.